Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Kawal terus kasus Gustom sampai tuntas. Itu ya. Ini harus dikawal karena mereka sudah ada indikasi, ada dugaan untuk membangun narasi. Ya, untuk membangun narasi nanti seakan-akan bahwa Gustom itu adalah korban salah tangkap. Itu nantinya semacam itu. Kalau nggak kita kawal akan semacam itu. Padahal sudah nyata-nyata. Mereka berdasarkan dari video. Ya, terus kemudian dalam sidang ketika mereka menunjukkan bahwa foto ini adalah, oh bukan, ternyata ini bukan foto Gustom, dari istrinya begitu ditanya, kemudian dari saksi ahli juga mengatakan begitu. Belum lagi tentang surat menyurat ya, yang diduga ada indikasi surat menyurat tersebut tidak memenuhi unsur ya, tidak sesuai prosedur yang ada, penangkapannya juga tidak sesuai prosedur yang ada. Ini teman-teman yang paling bahaya ketika kasus ini tidak dikawal ya. Nantinya kasus ini akan menguap begitu saja. Banyak kan kasus-kasus yang mana ketika pribumi yang menjadi korbannya itu seakan-akan berlalu begitu saja. Contoh kasus penganiayaan Banser yang diduga pelakunya adalah Bahar bin Smith, itu juga menguap begitu saja. Karena apa? Karena tidak adanya pengawalan. Ini harus dikawal terus, jangan sampai nggak dikawal ya. Ketika ada dua teman kita yaitu dari PWI Laskar Sabilillah ya, kebetulan mereka adalah anggota PWI Laskar Sabilillah yang terus kemudian dibidik agar apa? Agar membuat nyali PWI Laskar Sabilillah ciut dalam pergerakan. Tapi itu semuanya salah Ferguson. PWI nggak sekecil itu nyalinya, PWI nggak sekerdil itu nyalinya ya. Kita kawal teman-teman ya, dan kita dengarkan bagaimana kesaksian daripada baik saksi dari pemohon maupun saksi dari termohon. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita simak videonya. Saya mengingatkan kepada kalian jangan di skip videonya karena tidak panjang, dan juga biar kalian tidak kehilangan konteksnya agar bisa berkomentar sesuai dengan konteks yang ada. Oke, langsung kita simak videonya. Kesaksian mengejutkan. Saksi ahli runtuhkan bukti foto. Terungkap, sosok dalam gambar bukan Gustom. Surabaya, Jatim Online. Sidang pra-peradilan kasus yang menjerat Gustom kembali memunculkan fakta baru yang mengejutkan. Dalam persidangan, saksi ahli dari pihak pemohon menegaskan bahwa foto yang selama ini dijadikan alat bukti oleh tim hukum termohon ternyata bukanlah foto Gustom. Pernyataan ini sontak mengguncang ruang sidang. Kuasa hukum Gustom menunjukkan sejumlah bukti pembanding yang memperlihatkan perbedaan mencolok antara sosok di foto dengan identitas asli kliennya. Itu bukan Gustom, kami bisa buktikan secara ilmiah dan visual, tegas salah satu tim pengacara. Kesaksian yang mengubah arah sidang. Dua saksi pertama yang dihadirkan, Muhammad Irfan dan M. Suud alias Gustom, tampil lugas menjawab pertanyaan hakim. Namun momen paling krusial terjadi saat saksi ahli menjelaskan bahwa foto yang ditunjukkan oleh pihak termohon tidak memiliki kesesuaian secara biometrik dengan wajah Gustom. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa ada kesalahan fatal dalam proses pembuktian, bahkan membuka potensi adanya cacat prosedur dalam penyidikan. Kuasa hukum ada keanehan sejak awal. Kuasa hukum Gustom juga menyoroti banyaknya kejanggalan lain sejak proses penangkapan berlangsung. Mereka menilai tindakan aparat bukan hanya cacat hukum, tetapi juga cacat administrasi. Tanggal surat penangkapan dan surat penahanan tidak sinkron. Pelapor pun masih dipertanyakan legal standingnya, ujar salah satu pengacara dengan nada tajam. Pihak pembela menilai semua kejanggalan ini memperkuat argumentasi bahwa kasus terhadap Gustom dibangun secara tergesa dan tidak cermat, bahkan berpotensi menabrak prinsip-prinsip dasar hukum. Dugaan rekayasa bukti mulai tercium. Temuan bahwa foto yang dijadikan alat bukti bukanlah milik Gustom menimbulkan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya sosok dalam foto itu?
Mengapa bukti visual sekelas itu bisa lolos tanpa verifikasi forensik yang benar? Apakah ada unsur kelalaian atau justru kesengajaan untuk membangun narasi tertentu? Nah, ini Pertanyaan-pertanyaan ini kini menggantung di udara ruang sidang, menanti jawaban dari aparat penegak hukum. Harapan untuk keadilan. Sementara publik terus menyoroti kasus ini, tim kuasa hukum Gustom berharap pengadilan benar-benar menegakkan asas keadilan dan objektivitas. Kami tidak menuntut keistimewaan, kami hanya menginginkan hukum ditegakkan sebagaimana mestinya, tanpa manipulasi bukti. Tutup pengacara dengan tegas. Kesimpulan, kasus Gustom kini bukan lagi sekedar perkara hukum biasa, tetapi menjadi ujian besar bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Jika foto yang diajukan benar-benar terbukti bukan dirinya, maka bukan hanya kredibilitas kasus ini yang ambruk, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi kebenaran, bukan memelintirnya. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi intinya gini, ada indikasi bahwa mereka mau membangun narasi, membangun opini bahwa seakan-akan kasus Gustom tersebut adalah salah tangkap. Itu yang harus kita kawal. Tidak mungkin dong salah tangkap, nggak mungkin toh, nggak mungkin. Akhirnya apa? Ini ada indikasi semacam ini ya. Adanya indikasi semacam dugaan indikasi bahwa foto yang ditunjukkan sengaja berbeda, dicarikan yang mirip, bisa jadi semacam itu. Lantas nanti ketika tidak diyakini bahwa itu bukan Gustom, ya, foto itu bukan foto Gustom dan lain sebagainya, kemudian mereka akan beralibi bahwa mereka itu salah tangkap. Itu takutnya semacam itu. Nah, ini yang harus kita kawal. Kalau nggak kita kawal, nanti ya semacam itu jadinya. Oh, salah tangkap dan lain sebagainya, bla 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 bla. Akhirnya Gustom dikeluarkan dengan dalih salah tangkap. Ini nggak bisa terjadi, nggak boleh, nggak bisa terjadi dan tidak boleh terjadi. Makanya kasus ini harus kita kawal, harus terus kita kawal. Kalau nggak dikawal, takutnya nanti kepercayaan publik justru percaya terhadap mereka. Ini nggak bisa. Dan alhamdulillahnya PBI Laskar Sabilah itu punya punya lawyer ya yang benar-benar perjuangan, bukan peruangan loh ya, perjuangan. Kalau peruangan nggak mungkin kita mampu karena PBI nggak ada yang membayar, PBI nggak ada yang menggaji, ya. PBI itu nggak menerima gaji bulanan, tidak ada anggaran juga dari pemerintah untuk bulanan PBI itu nggak ada. Makanya kalau ketika lawyer-lawyernya harus membayar semuanya, nggak mungkin. Kita alhamdulillahnya ada lawyer-lawyer, ada orang-orang yang mengetahui tentang hukum ya, yang kemudian mau mendampingi kasus Gustom ini, mau mengawal kasus Gustom ini. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada semua orang-orang yang peduli terhadap kasus Gustom ini, terutama para lawyer-lawyer yang sedang berjuang untuk memperjuangkan keadilan. Sebagaimana yang kita tahu, keadilan itu, hukum itu hanya tajam terhadap pribumi, tumpul kepada Pahlawi. Itu yang terjadi selama ini. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Ya, mau itu diakui nggak diakui, itulah kenyataan yang terjadi selama ini. Kasus Bahar coba, berapa kali lolos semuanya. Kasus yang ada di Pemalang lolos semuanya. Ini nggak bisa. Ya, Jawa Timur nggak mau kayak gitu. Kita sudah cukup lah ya, mengalah kepada mereka sudah cukup. Makanya kasus ini harus dikawal, harus lewat hukum. Makanya kemarin teman-teman ketika ada surat terbuka untuk Pak Prabowo ya, himbauan, bukan himbauan ya, permohonan untuk Pak Prabowo untuk benar-benar istilahnya memperhatikan kasus-kasus yang ada di negeri ini, khususnya kasus berkaitan dengan klan Pahlawi yang memang sudah sangat meresahkan. Dari mereka membelokkan sejarah-sejarah ya, membegal sejarah-sejarah yang mana pahlawan-pahlawan diakui sebagai Habib, kemudian ada juga makam-makam yang dihabibkan. Itu semuanya ada benang merahnya. Kalau negara, kalau pemerintah tidak tanggap tentang itu semuanya, jangan sampai kemudian nantinya terjadi seperti di Sudan. Jangan sampai. Karena apa? Karena mereka sedikit banyak mereka tetap ada pengikutnya.
Ada orang-orang yang notabene adalah mereka yang kapasitas pikiran jongkok masih membela mereka. Ada orang-orang yang sebenarnya alim tapi membela mereka karena apa? Karena berkepentingan. Selain berkepentingan, kadang ada orang-orang yang memang istilahnya kartu asnya kepegang oleh mereka. Entah pernah jajan apem bersama, entah karena punya simpenan apem yang tidak diketahui publik, hanya mereka yang mengetahui. Kita nggak tahu semuanya itu. Akan tetapi mereka ketakutan karena itu tadi, tersandra oleh keadaan, tersandra oleh tersandra oleh tingkah-tingkah mereka sebelumnya, saat mereka masih akrab, saat mereka masih diyakini bahwa Pak Alawi meyakini bahwa Pak Alawi keturunan Rasulullah. Pada waktu itu mungkin bisa jadi mereka pernah plesiran lah ya, pernah jajan bareng atau bagaimana, atau mungkin memang mereka punya apem yang disembunyikan. Kita juga nggak tahu lah tentang itu semuanya. Yang jelas orang-orang yang sebenarnya sadar sudah banyak, akan tetapi takut untuk bersuara tentang itu semuanya. Lain loh ya, orang yang sudah sadar tapi takut untuk membicarakan itu dengan orang yang sudah sadar tapi membela, beda loh ya. Kalau mereka yang membela biasanya ada sesuatu yang mereka sedang sembunyikan. Berbeda dengan orang yang sudah sadar tapi takut karena pernah ada hubungan emosional yang baik, itu lain. Itu biasanya ya karena ada hubungan baik aja. Tapi kalau mereka yang sudah tahu kebusukan tentang Pak Alawi kemudian mereka menutupi ya, seakan-akan justru malah membela, itu biasanya ada sesuatu yang memang disembunyikan secara bersama. Yang satu tahu kartu asnya, yang satu juga mengetahui kartu asnya, saling memegang kartu as sehingga mereka tidak berani untuk bersuara. Oke teman-teman, pada intinya dalam video ini ayo terus kita kawal kasusnya Gustom. Jangan sampai nanti kemudian ada muncul rekayasa lah ya. Ada indikasi, karena ada indikasi akan muncul rekayasa semacam itu, membangun narasi bahwa Gustom adalah korban salah tangkap dan lain sebagainya. Mereka akan sibuk membikin alibi. Orang-orang yang biasanya menjadi biasanya menginterogasi, sekarang justru mereka yang harus diinterogasi nantinya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.